Belum mulai sih. Dengar Pak, jelas. Ya, salam kenal Pak Acep. Ya, salam kenal Pak Agus ya. Oh iya, oh Pak Acep. SMK berapa Pak Acep? Jangan pernah ketemu. Dari SMK Wikrama Bogor Pak. Oh Pak Acep, loh ketemu lagi Pak Wikram. Ya. Biasanya Pak, siapa selain Pak Acep ya Pak ya yang saya sering. Pak JM ya Pak? Pak Pak JM Juliana ya? Mansur ya? Pak Iya. Juliana, ya Pak JM. Iya. Kalau sebelumnya yang dari Wikrama yang ikut Bu siapa? Bu Lisa ya? Siapa ya? Guru RPL juga kalau nggak salah ya? Ibu siapa gitu? Nggak ada perempuannya sih Pak. Oh, Di gitu ya? RPL Wikrama. Nah ikut juga gitu waktu itu. Ya. Yang PKL sudah hampir selesai ya Pak ya? Atau Yang PKL gelombang kemarin sudah sampai bulan Desember Pak, sudah selesai. Ya, Nanti Desember, kita ya. ada next lagi di bulan Maret kurang lebih Pak. Oh gitu ya. Ya. Kalau salah yang ikut kemarin multimedia kalau salah dengan RPL. Ya, multimedia dengan RPL Pak. Ya senang sekali Pak bisa Wikrama bisa ikut dulu. Ada anak-anak yang yang di ITB itu dua orang, si Kia sama apa satu lagi ya. Kalau Kia itu dari multimedia, kalau satu lagi cowok itu juga TB ya. Alhamdulillah. Ya. Kita mulai 10 menit lagi ya Pak. Sepertinya terus nambah. Iya Pak. Alhamdulillah. Aja ya, supaya persingkat waktu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mungkin ada siswanya yang lain, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di masa pandemi ini kami kita semua bisa bersilaturahmi. Semoga bisa mematuhi aturan TIKON. Kebetulan saya yang bicara, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian silakan di mute untuk Zoom meetingnya supaya memperlancar acara. Pertama, saya ingin memperkenalkan tim dari PPTIK, yaitu Pusat Penelitian TIK ITB. PPTIK ITB yaitu di Gedung PAU lantai 4. Kemudian saya perkenalkan ada Kang Alvin. Kang Alvin ini developer atau peneliti di PPTIK. Kemudian ada teman-teman yang menjalani PKL sebetulnya yang hariannya membantu pekerjaan secara dasar untuk pekerjaan di PPTIK. Jadi kalau boleh kami kenalan, ya kami di Gedung PAU lantai 4 PPTIK. Jadi ini kantor utama, tapi karena lockdown, jadi kami
pindah di Punsrut, tapi keseharian biasanya di gedung PAU. Tugas kami itu adalah melakukan hilirisasi riset sebetulnya. Apa itu? Ya kalau ngobrol riset itu ada level 1 sampai 9. Nah, kami sudah mencapai tingkat 6 sampai 9 biasanya. Bagaimana hasil-hasil riset itu bisa dipakai, dimanfaatkan untuk masyarakat, perusahaan, dan yang lainnya. Nah, keberadaan kami sebetulnya, ini nama saya Agus Poco, kemudian sebetulnya sudah banyak teman-teman SMK yang bergabung, baik secara intensif bekerja sama, khususnya mengembangkan teknologi yang ada di kami. Ya, sekilas saja tadi mengenai pengenalan. Yang kami ingin kenalkan hari ini kita mempelajari yang namanya Flutter. Tapi di kami biasanya di kurikulum dasar, biasanya kita punya leveling ya Bapak Ibu sekalian, leveling workshop ya. Workshop yang kami sebut dengan PPTK Modern Teknologi, di mana ini kita pakai untuk bekerja kami. Jadi kami punya teknologi yang dipakai di keseharian proyek atau membuat produk yang setelah kami coba buat silabusnya itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk pihak luar tentunya, baik untuk IoT atau yang sekarang untuk Flutter atau pengembangan web atau malah big data atau kecerdasan buatan. Jadi kami buat bagaimana apa yang kami telah buat dalam satu produk dan proyek bisa dipelajari di level teman-teman semua. Saya hanya mengingatkan bahwa apa yang kami maksud dengan aplikasi modern itu terdiri dari proses 3, yaitu bagaimana mendapatkan informasi yang diperlukan, apakah langsung dari lingkungan. Jadi kalau ngobrol langsung itu adalah IoT tentunya, jadi informasinya langsung dari semua barang yang terhubung dengan internet tentunya. Misalnya apa? Lampu yang terhubung internet, baju yang terhubung internet, pakaian yang terhubung dengan internet. Atau memanfaatkan manusia sebagai pengguna, itu yang kita bisa sebut human computer interaction. Apa itu? Mobile apps yang Bapak Ibu pakai, bermacam-macam aplikasi berbasis Android dan yang lainnya, atau penggunaan website yang memanfaatkan kita sebagai pengguna untuk memperoleh informasi. Itu cara tahap awal. Nah, di level yang kedua, bagaimana menyimpan, mengelola, mengolah data dalam jumlah yang banyak, itu big data. Nah, arsitektur yang kami bangun itu adalah biasanya sudah disiapkan untuk pengembangan aplikasi yang besar. Kalau sudah ngobrol data yang banyak tadi, makna penting dari data yang banyak itulah yang kita gunakan untuk pengembangan kecerdasan buatan. Jadi kalau diulas, dipilah, dan dipecah, semuanya sambung menyambung menjadi satu. Entah itu kita mengembangkan aplikasi berbasis mobile, atau dihubungkan dengan IoT-nya, itu menyambung dan membuat menjadi satu, yaitu dalam kerangka platform untuk pengembangan tadi, sampai ke kecerdasan buatan. Nah, yang paling penting adalah apakah kita menjadi bagian dari objek tersebut untuk membangun sistem. Makanya workshop pada pagi hari ini kita kembangkan dan berbagi sebetulnya. Syukur-syukur Bapak Ibu sudah mempelajari lebih dalam. Yang kami kembangkan di platform pengembangan apps mobile itu adalah menggunakan Flutter. Jadi Kang Alvin dan ada teman-teman SMK 13 yang kebetulan PKL itu concernnya untuk mendevelop aplikasi yang berbasis mobile apps dengan menggunakan Flutter. Jadi selama beberapa hari ini kita akan mengulas pemahaman dasar mengenai Flutter tadi. Nah, biasanya kami
kami bagi level-levelnya, ada level hitam sampai level emas. Ada pengantar, kemudian ada keahlian spesifik dasar, keahlian spesifik menengah, keahlian spesifik integrasi, dan sistemik. Jadi apa yang kami buat sebetulnya bukan hanya sekedar mengajak Bapak Ibu mengenalkan workshop Flutter-nya saja, tapi jauh ke depan, baik Bapak Ibu guru atau siswa kami ajak untuk bisa mengimplementasikan dalam kondisi dan situasi aplikasinya bisa benar-benar dipakai dalam tadi ya, bisa digunakan untuk mengelola atau malah untuk disiapkan untuk kesiapan dalam big data arsitektur. Jadi kita bagi jenjangnya sebetulnya. Kalau hari ini adalah kita hari ini sampai beberapa hari ke depan kita ngobrol pengantar dan keahlian spesifik dasar. Nah ini tentunya peluang buat kita semua untuk bekerja sama karena secara arsitektur kita sudah siap. Ya metodologi dan proporsinya meeting ini sebetulnya 30 menit saja, tapi sebetulnya nanti kita punya aplikasi platform namanya Forum PPTIK yang bisa dikerjakan bersama-sama di forum. Ya ini pengenalan, jadi pengenalan dasar tadi, pengantar segala macam. Dasar pemrograman ini ada Flutter, JavaScript, C# itu kita anggap dasar. Sistem jaringan juga ini untuk teman-teman yang ingin memahami jaringan. Kemudian dasar instrumentasi juga ada, sistem. Kemudian statistik, visualisasi, sampai grafika. Grafika itu biasanya untuk teman-teman multimedia dan animasi. Untuk menengah, kita ngobrol di beberapa hal yang berkaitan dengan Flutter yang dihubungkan dengan arsitektur komputasi PPTIK. Jadi mobile apps-nya bisa terhubung dengan data center PPTIK, dan ngobrolnya sudah ngobrol studi kasus. Oh, untuk apa aplikasinya? Nah, baru kita coba kupas absensi, misalnya absensi swafoto, cara buatnya, kemudian bagaimana source code-nya, itu dipelajari bersama, itu di menengah. Ini yang tentang sistem informasi kinerja tinggi. Jadi ini yang disebut dengan topik menengah. Ada yang machine learning, tentunya itu juga bisa, virtual reality, augmented reality itu juga ada. Integrasi adalah bagaimana menghubungkan tadi mobile apps Flutter tadi untuk benar-benar digunakan dalam skala yang terintegrasi dengan sistem yang kompleks. Misalnya smart agriculture, Flutter yang terhubung dengan sistem pertanian yang tidak hanya bisa melihat bahwa kondisi airnya seperti apa, kondisi tanahnya seperti apa, tapi bisa pada tahap di level yang sudah terintegrasi, bagaimana kalau tanaman kurang air, bisa mengontrol untuk memenuhi kebutuhan airnya. Itu di level integrasi. Nah, yang sistemik itu adalah dari desain ke implementasi yang benar-benar bisa dipakai dalam skala yang cukup besar, walaupun ngobrolnya di skala kecil dulu, misalnya ngobrol untuk aplikasi Flutter-nya digunakan untuk absensi desa misalnya ya, tapi sudah siap ketika dipakai untuk ratusan bahkan ribuan desa, itu sudah siap dipakai. Nah itu jenjang-jenjang level di kami, dan Kang Alvin sudah bisa tahap bagaimana bisa berbagi sebenarnya, bagaimana aplikasi yang hari ini kita berbagi tentang Flutter, selanjutnya bisa diajarkan, tidak saja diajarkan, tapi bisa diajak bersama untuk menjalin kemitraan antara PPTIK. Contoh kasus yang mungkin pernah dengar di SMK di Ciamis, itu sekarang kita kembangkan aplikasi Flutter-nya untuk pengembangan desa digital. Itu kerjasama tuh antara PPTIK dan desa dengan SMK di Ciamis. Dasarnya adalah tadi kita sudah pemahaman dasar, oh ternyata sudah sampai ke pemahaman sistemik. Gitu.
Nah, itu pengantar dari saya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita berbagi mengenai bagaimana kita mengembangkan aplikasi Flutter. Ya memang nanti diulas kenapa Flutter. Dari pengalaman kami hampir 10 tahun memang waktu itu membuatnya dengan Android Studio. Ternyata ada sedikit kendala dalam skala besar. Ketika ngobrol di skala besar, misalnya digunakan oleh jutaan user, ternyata ada keterbatasan. Nah, itu yang akhirnya kita beralih. Jadi yang Bapak Ibu pelajari sebetulnya sangat berpotensi satu untuk diajarkan ke siswa atau tidak perlu. Jadi kami tidak berharap juga Bapak Ibu langsung jago sekarang, justru pemahaman yang mengapresiasi pemahaman tentang Flutter itu adalah hal yang penting. Dan kalau belajar kita bisa belajar bersama-sama. Jadi kalau di tempat lain malah gurunya hanya memfasilitasi belajarnya bersama-sama antara PPTIK tim dengan dengan siswa atau dengan umum. Ini kami perkenalkan juga ada dari SMK 13 Muhammad Riza dengan Pak Ija yang menjadi tim untuk mentor ya untuk Flutter karena sudah hampir berapa bulan ya Riza ya Reza? 2 bulan mungkin ya belajar Flutter, jadi 2 bulanan ya. Jadi 2 bulan belajar, nah kita berbagi. Harapannya teman-teman atau anak-anak SMK 13 atau yang semua kita berharap bisa seperti bisa mengajarkan satu sama lain atau mengajarkan berbagi kepada gurunya, dan yang lebih penting sebenarnya bisa dikolaborasikan untuk perkembangan baik di sekolahnya maupun untuk di masyarakat. Misalnya tadi untuk desa digital itu hanya contoh kecil, atau di bidang transportasi atau keperluan pemerintah daerah atau keperluan masyarakat untuk selanjutnya. Nah, itu yang sebetulnya kita ajak bersama untuk belajar. Jadi output sekarang kami tidak berharap Bapak Ibu jadi jago untuk Flutter, tapi memahami, mengapresiasi apa yang sudah dibuat itu sudah cukup penting bagi kami. Dan selanjutnya yuk kita coba karena ini kebutuhan yang real di lapangan ya kita bisa bagikan kepada siswa atau kepada halayak umum. Mungkin sekian dari saya, silakan ke Alvin untuk dilanjutkan. Baik Pak, terima kasih Pak Agus. Baik semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya di sini Muhammad Alvin dan saya di sini sebagai untuk memberikan beberapa materi terkait Flutter, penggunaan Flutter tersebut. Nah, mungkin ada beberapa siswa-siswinya juga yang sudah pernah melihat atau mendengar informasi Flutter tersebut ya. Mungkin sekilas saja, apa sih itu Flutter? Mungkin kalau secara garis besar itu Flutter adalah sebuah platform yang ada di mobile di mana kita bisa build dua aplikasi atau beberapa platform lainnya. Contoh, kita bisa membuat sebuah aplikasi mobile itu Android dan iOS dalam sekali waktu. Nah, di sini nanti saya akan memberikan beberapa slide untuk penjelasan mengenai Introduce Flutter. Oke. Kelihatan nggak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik semuanya, di sini kita untuk pertama materi ini yaitu pengenalan Flutter atau introduction Flutter. Apa saja sih yang ada dalam Flutter itu? Yang pertama, di Flutter itu, Flutter adalah sebuah aplikasi di mana dia itu framework-nya itu buatan dari Google. Otomatis UI dan toolkit-nya itu kebanyakan dari Google, di mana Google itu biasa menggunakan material design yang widget atau tampilan-tampilannya itu seperti materialis. Nah, selanjutnya di sini kenapa kita ada Flutter itu, dia mendukung banyak sekali platform. Salah satunya yaitu kita bisa membuat sebuah mobile, di mana mobile itu yang tadi saya ucapkan adalah kita bisa membuat Android dan iOS dalam satu kali waktu. Jadi kita tidak usah lagi membuat dua code natif yang berbeda, karena penggunaan dari iOS, bahasa pemrograman iOS dan bahasa pemrograman untuk Android itu berbeda. Sehingga dengan adanya Flutter ini kita bisa menyatukannya sekaligus dalam satu coding, di mana mungkin siswa-siswinya pernah mencoba juga yang namanya React Native ataupun Ionic. Ya, itu sama saja seperti Flutter ini, yaitu framework dari mobile tersebut. Namun Flutter juga untuk sekarang sudah bisa membuat website juga, namun masih belum stable atau masih versi beta. Selanjutnya di sini menggunakan bahasa pemrograman Dart. Nah, Flutter ini didukung oleh bahasa pemrograman di mana bahasa pemrogramannya itu Dart. Dart di sini kita biasa juga berorientasi kepada objek. Jadi untuk cara penggunaan pemrogramannya itu kita berbasisnya OOP atau Object Oriented Programming. Nah, selanjutnya di sini Flutter itu adalah open source atau bersifat terbuka, di mana siapapun dapat menggunakannya, karena di Flutter ini banyak sekali coding-coding atau bisa kita sebut adalah contoh-contoh yang sudah di Google itu sudah ada, atau komunitas-komunitas untuk Flutter tersebut sudah ada. Nah, itu adalah dari Flutter tersebut. Selanjutnya, di sini ada contoh Flutter Dart, apa itu? Nah, kita bisa lihat di sini Flutter itu memiliki framework-nya itu bahasa pemrograman Dart, di mana Dart ini ada dua tampilan. Di sini ada material dan Cupertino. Nah, di sini material ini adalah sebuah tampilan yang biasa kita gunakan di Android. Material itu adalah tampilan yang biasa digunakan di Android, dan Cupertino ini biasa digunakan untuk UI penggunaan untuk iOS atau iPhone. Nah, jadi di Dart ini dia memiliki dua tampilan yang bisa disatukan, sehingga tampilan di iOS pun jika kita coding Cupertino di Flutter ini, maka di Android pun tampilannya akan sama seperti iOS juga. Begitupun sebaliknya, jika kita coding di material menggunakan material untuk Pak, suaranya hilang ya, Pak? oh hilang. Tes. Sudah ada. Oh, internet. Cek wifi dulu, Pak. Tes. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi di Dart ini atau di Flutter ini
dia itu lebih condong kepada pengumpulan dari widget. Karena widget-widgetnya itu sangat banyak sekali, nanti akan di-compare satu dengan yang lain. Mungkin itu nanti kita akan coba di materi selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah rendering, di mana renderingnya ini adalah kelanjutan dari widget yang sudah ada, lalu kita render menjadi sebuah satu aplikasi yang bisa digunakan. Karena di framework Dart ini juga terdapat animation, painting, dan gesture. Selanjutnya yaitu engine-nya. Engine-nya Dart ini menggunakan Skia yang nanti juga itu adalah engine untuk rendering dari Flutter tersebut. Nah, mengapa kita menggunakan Flutter? Di sini Flutter itu ada dukungan hot reload. Yang mungkin nanti akan saya jelaskan bagaimana penggunaan hot reloading ini. Karena sebenarnya hot reload ini adalah untuk estimasi kita ngoding itu dengan cepat, tidak lama dengan debugnya. Selanjutnya yang tadi dia mempunyai render engine sendiri yaitu yang bernama Skia, sehingga dia itu memiliki widget-widget yang akan direndingnya oleh Skia ini. Nah, di sini mengapa kita menggunakan Flutter? Karena kita dapat mempercepat proses pengembangan. Kenapa kita bisa bilang mempercepat proses pengembangan? Seperti yang tadi saya katakan, yaitu Flutter ini dia memiliki bisa menggunakan dua mobile platform dalam satu kaligus. Sehingga ketika kita update satu kali saja, kita bisa mengupdate di dua device yang berbeda atau dua platform yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu di Flutter ini kita menggunakan Flutter karena dukungan dari IDEA yang populer. Kita tidak, jika Android Studio, jika kita coding dengan bahasa pemrograman Android yaitu Java atau Kotlin, biasanya kita menggunakan yang namanya IDEA-nya itu Android Studio. Nah, sedangkan di Flutter ini kita bisa menggunakannya bahkan di Sublime pun bisa, atau di Notepad biasa pun bisa. Namun jika untuk runningnya ya kita perlu menggunakan command prompt lagi, seperti itu. Nah, di IDE populer ini yang biasa digunakan yaitu Visual Studio Code, di mana Visual Studio Code juga sudah mendukung penuh terhadap penggunaan Flutter. Yang kedua Android Studio, sama juga Android Studio sudah mendukung penuh penggunaan Flutter karena dia memiliki sebuah tools tersendiri yang berada di IDEA tersebut. Dan yang ketiga yaitu IDEA project-nya, di mana kita juga bisa menggunakan dari Flutter tersebut. Nah, mungkin lanjut di sini, apakah ada yang salah dengan development aplikasi mobile? Misalkan contoh kita coding 5 menit, compile 1 menit, run test 30 second, fix 30 second. Nah, dari selanjutnya kita lanjut lagi ke sini. Apakah ada yang salah? Untuk dari segi ini ya. Apa ada yang salah? Baik. Untuk selanjutnya ini mungkin tidak ada yang salah sih untuk dari codingan ini. Lebih tepatnya ini adalah compile dari penggunaan mobile yang biasa. Yaitu ketika kita menggunakan Android Studio atau kita menggunakan Swift, yaitu kita coding, compile, run test, fix, dan ketika ingin melakukan updatean lagi, kita harus melaju ke yang bagian compile tersebut, bagian sini. Nah, namun selanjutnya jika kita menggunakan Flutter, apa yang berbeda? Nah, jika prosesnya seperti ini apakah bisa? Ya, bisa sekali.
Ini adalah penggunaan full fungsi dari dimana kita menggunakan hot reloading. Dimana penggunaan hot reloading itu dari coding, compile, run test, fix, balik lagi ke run test. Maksudnya kita tidak perlu melakukan proses di compile lagi. Karena ketika kita beres melakukan update atau beres melakukan sebuah codingan, kita bisa langsung run test. Jadi kita bisa memangkas waktu compile tersebut, karena compile itu seperti biasa, dia seperti merender ulang lagi widget-widget yang ada gitu. Nah, maka dari itu adanya proses hot reloading yang ada di Flutter ini, salah satu keuntungannya adalah untuk memangkas atau membuat estimasi dari waktu kita untuk coding itu lebih efisien. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita ingin melakukan sebuah project, sebuah updatean di dalam form ini, di mana awalnya adalah formnya yang pertama adalah history seperti ini, ketika kita melakukan codingan atau kita melakukan sebuah tindakan untuk compiler, maka hal yang pertama adalah mengcompile di bagian awal tersebut atau di tampilan di sebelah kiri ini. Handphone yang sebelah kiri ini adalah tampilan awalnya, dan ketika kita klik muncullah di tampilan untuk form tersebut. Nah, ketika kita ingin edit di form ini, ya kita harus compile lagi, otomatis kita harus mengulang lagi di sini. Dan kita klik lagi baru muncul di tampilan ini. Sedangkan jika kita menggunakan hot reloading, yaitu kita bisa memangkas langsung dari sini. Ketika kita editing dari sini, nah kita bisa langsung memangkas seperti ini. Kita tidak perlu lagi untuk melakukan yang namanya compiler ulang dari nol. Karena apa? Kita sudah melakukan hot reloading di mana kita bisa langsung editing di form tersebut sehingga kita tidak perlu lagi ke tampilan awalnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah perbedaan antara platform dan mobile apps. Di sini bisa kita lihat juga ada yang namanya native code, ada yang namanya PhoneGap atau Cordova, React Native, dan Flutter. Nah, mungkin saya jelaskan saja sedikit tentang penggunaan perbedaan-perbedaan ini. Di mana jika kita menggunakan Android atau iOS native, ya seperti biasa platform-platformnya yaitu dia perbedaannya di service-nya dan di widgetnya itu ada di Canva, dan event-eventnya itu sama seperti itu. Dia menggunakan OEM widgets. Nah, ini biasanya di native code Android dan iOS. Sedangkan di Cordova atau PhoneGap, dia tampilannya itu menggunakan web view. Lebih menggunakan web view, dan untuk servisnya itu dia menggunakan bridging lagi atau menjembataninya itu menggunakan JavaScript-nya. Dan base-nya itu adalah JavaScript tampilannya. Ini untuk Cordova. Dan untuk React Native juga hampir sama dengan yang namanya Android atau iOS native. Namun perbedaannya dia memiliki satu full fungsi bridge untuk tampilan dan service. Nah, ini untuk penggunaan React Native. Namun, penggunaan Flutter seperti apa? Dia tidak perlu menggunakan OEM widgets atau web view-nya. Dia langsung bisa canvas, dan dari canvas ini ada event-event apa yang akan digunakan. Dia langsung rendering kepada native code-nya. Dia langsung widget rendering di mana rendernya itu yang menggunakan Skia itu. Nah, sedangkan untuk service-servisnya seperti location, Bluetooth, sensor, audio, kamera, itu ada yang namanya platform channel. Platform channel ini adalah berfungsi untuk membuat sebuah jembatan di mana kita coding dari native untuk ditampilkan ke
UI atau widget dari Flutter tersebut, sehingga untuk Flutter ini dia memiliki dua proses yang berbeda seperti itu, di mana rendering dan platform service itu dipisahkan. Nah, oke, selanjutnya adalah apa batasan-batasan yang ada di Flutter tersebut. Nah, karena Flutter ini juga memiliki batasan-batasan. Walaupun bisa kita lihat bahwa Flutter ini mungkin powerful, menurut saya ini powerful Flutter ini karena dia bisa generate dua platform juga dan tampilannya sangat menarik dengan animasi-animasi yang menarik jika widget-widgetnya disatukan gitu. Namun Flutter juga memiliki batasan. Yang pertama adalah aplikasi 3D, di mana Flutter ini juga tidak mendukung penuh penggunaan programming 3D seperti itu. Dan yang kedua adalah layanan yang spesifik. Contohnya adalah seperti yang tadi, layanan spesifik ini ketika kita ingin menggunakan tampilan atau mengambil informasi di salah satu handphone atau di salah satu device, kita harus coding juga atau harus melakukan pemrograman juga di manifest Android-nya atau iOS-nya. Seperti itu. Contoh ketika kita di sini akan mengambil sinyal itu untuk library di Flutter saat itu belum ada. Nah, maka dari itu dengan adanya codingan natif dari Android-nya itu kita bisa coding dan dijembatani menggunakan platform channel. Selanjutnya ada batasan sistem operasi. Mengapa di sini Flutter memiliki batasan sistem operasi? Ya, karena batasan dari sistem operasi ini Flutter itu cenderung untuk sekarang itu adalah KitKat atau Lollipop ke atas. Sedangkan untuk dari KitKat ke bawah itu dia tidak banyak didukung, atau ketika kita upload ke Play Store atau App Store itu untuk tampilan dari SDK mobile-nya itu dia tidak mendukung atau akan ditolak seperti itu. Nah, di sini juga kita mengapa untuk apa kita menggunakan Flutter itu? Karena saya ulangi lagi, SDK untuk pengembangan aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Google itu sama seperti React Native. Framework ini juga dapat digunakan untuk membuat pengembangan aplikasi mobile yang dapat berjalan pada device iOS dan Android. Nah, selanjutnya, mengapa jika kita menggunakan Flutter, pasti kita memiliki kelebihannya. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu Flutter ini mudah dipahami dan dipelajari. Itu yang pertama. Kenapa? Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart. Dengan bahasa pemrograman ini tuh hampir sama dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Dia itu yang seperti saya ucapkan tadi, dia berbasisnya OOP. Jadi untuk penggunaan yang sudah sering menggunakan bahasa pemrograman Java atau bahasa pemrograman yang lainnya dengan berbasis OOP, mungkin lebih mudah lagi untuk mengembangkan aplikasi Flutter tersebut. Dan kelebihan Flutter yang kedua yaitu mendukung desain atau UI ekspresif. Karena di sini Flutter itu memiliki yang saya katakan widget-widget yang bisa kita compare satu sama lain, di mana Flutter ini lebih terfokus kepada animasi yang sangat menarik juga. Nah, di sini juga Flutter memiliki fungsi nanti jika Bapak Ibu dia memiliki fitur Flutter Doctor. Flutter Doctor ini yaitu bertugas untuk memantau serta mengecek dari project directory kita apakah ada yang bermasalah atau tidak. Jadi di Flutter ini dia bisa memiliki fungsi di mana untuk checking apakah aplikasinya akan bisa berjalan atau tidak atau memiliki kendala. Nah, di sini juga Flutter ada fitur dari Flutter Doctor tersebut. Terus kelebihan yang selanjutnya yaitu adalah komunitas yang besar. Mengapa bisa saya sebut komunitas yang besar? Karena
untuk Flutter tersebut walaupun masih kurang terkenal, namun di sini komunitasnya itu banyak yang mengembangkan dan cukup banyak juga di seluruh dunia membahas tentang Flutter tersebut. Bahkan jika kita untuk lihat di GitHub saja untuk mencari topik di mana topiknya itu Flutter, itu sangat banyak sekali source code yang bisa kita dapatkan. Nah, mungkin di dalam kelebihannya itu akan ada kekurangannya. Di mana kekurangan Flutter ini adalah umur yang relatif muda ketimbang dari native app atau React Native. Ya, karena Flutter ini dengan React Native terlebih dahulu React Native yang keluar, setelah itu Flutter. Selanjutnya untuk library sendiri ada beberapa yang seperti saya ucapkan tadi, layanan yang spesifik, di mana Flutter ini tidak memberikan atau belum ada library spesifikasi tersebut. Contoh seperti sinyal, di mana untuk kekuatan sinyal itu kita harus coding di native platform, lalu ditampilkan channel. Mungkin nanti itu akan ada di materi yang selanjutnya. Nah, di sini juga kekurangan dari Flutter itu jika kita menggunakan layanan spesifik, otomatis kita harus memberikan membuat dua function yang berbeda, yaitu di Android-nya dan di iOS-nya. Namun itu hanya akan menjembatani saja. Sedangkan untuk sisanya kita bisa menggunakan di satu codingan saja, yaitu di Dart-nya. Nah, mungkin untuk Flutter-nya tersebut sudah. Apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Aduh, nggak ngikutin dari tadi ya. Mungkin nanti jika tidak ada yang mengikuti bisa lihat juga di recording yang nanti akan dikirimkan. Nah, untuk forum di sini juga Bapak Ibu kita lebih terfokus kepada penggunaan di forum, di mana nanti Bapak Ibu dan siswa-siswinya mencoba untuk install Flutter tersebut, di mana materi-materi yang lebih jelasnya itu ada di materi di Flutter tersebut, di forum. Nah, untuk masalah diskusi lebih lanjut dengan waktunya itu kita bisa lanjutkan di forum. Namun di sini bisa kita demokan terlebih dahulu bagaimana cara penginstalan Flutter. Nanti akan ada beberapa video yang bisa Bapak Ibu lihat juga untuk contoh dari penginstalan Flutter. Baik, di sini ada yang nanya untuk praktek menggunakan Visual Code atau Android Studio. Nah, untuk penggunaan dari prakteknya itu kita menggunakan Android Studio. Namun jika Android Studio berat, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Visual Code. Nah, di sini juga yang tadi juga dicontohkan mengapa kita menggunakan Flutter, karena dia itu populer di idea-idea yang besar. Contohnya ya seperti tadi Visual Code dan Android Studio, karena sudah memiliki library atau fungsi tersendiri di Visual Code atau Android Studio itu. Jadi kita bisa menggunakan Android Studio juga. Namun jika memang ingin yang ringan, kita bisa menggunakan Visual Code. Itu bebas bagaimana kenyamanan dari Bapak Ibu. Ya. Halo. Ya, halo. Ya. Boleh kami mau saya tanya tentang untuk Ya, instalasi di bagian folder. Nah, di sini ada kendala di bagian sistem variabel ya. Ya. Di bagian path-nya. Halo? Ya. Ya. Oke ya. Ya. Ya, kepada Mas
Halo, apakah suara saya terdengar? Suaranya Saya mau terdengar, Mas. bertanya. Ya. Ya. Ini untuk menanyakan tentang instalasi di bagian folder. Nah, itu kan ada Iya. settingan dari variabel sistem variabelnya di bagian partnya. Nah, kami mengikuti tutorial dari PDF itu. Nah, di sini ada kendala. Mungkin Bapak Rojak sedang jaringannya terganggu ya. Baik, Halo, ya, mendengarkan suara saya, Pak? ya, ya. Ya. Ya, ini Pak, untuk instalasi di bagian foldernya nih, itu kan ada settingan dari sistem variabel ya. Di- Iya. Aduh. Halo. Oke, baik. Mungkin kita eh, tanya di chat dulu ya. Di sini ada Yang terakhir itu mau pengenalan aja dulu. ya. Nanti mau ikut yang mana gitu kan, itu dipilih. Nah, itu dulu. Sekarang Nah, lagi belajar dulu. Materinya belajar. baik. Di sini ada yang bertanya apakah bisa Flutter dikonekkan dengan sensor hardware tambahan seperti sensor suhu dan lain-lain. Nah, ya bisa sekali dikonekkan karena untuk kemarin pun kita menggunakan contoh sampelnya yaitu sampel kelembapan dari tanah, di mana pengambilan datanya itu tidak menggunakan RM key atau messaging queue, sehingga di Flutter pun dia support atau mendukung dari penggunaan RM key tersebut, sehingga dari hardware yang dikirimkan ke data messaging queue-nya itu diterima oleh Flutter ini, sehingga representasi dari tampilan atau output yang dikirimkan dari hardware ini bisa kita gunakan juga di Flutter, ataupun ada juga contohnya seperti penggunaan smart home yang sampelnya itu lampu, menyalakan dan mematikan lampu. Nah, untuk di Flutter ini pun kita di PPTK sudah mencobanya dan itu berhasil. Jadi apakah bisa Flutter dikonekkan dengan sensor hardware? Ya, jawabannya bisa. Di sini apakah ada spek untuk PC-nya sendiri, Pak? Nah, baik. Untuk spek dari PC sih mungkin untuk jika Bapak Ibu menggunakannya Visual Code itu bisa, dengan catatan runningnya di real yaitu di real handphone, karena minimal tuh biasanya 4 GB yang biasa saya gunakan untuk runningnya di emulator seperti itu. Ini ada yang nanya install di Mac bisa nggak, Mas Alvin? Ya, kebetulan di sini juga saya menggunakan Mac dan bisa digunakan di Flutter ini, bisa digunakan di Mac juga. Instalasinya bisa digunakan di Mac juga. Mau bertanya, ketika install Flutter selalu muncul error git-nya. Oke, git-nya itu contohnya seperti apa? Bisa dikirimkan filenya atau mungkin emang harus install git-nya terlebih dahulu, Mas? Nah, ada lagi yang bertanya, Pak, tutorial
itu kan cuma untuk menghubungkan ke HP Android untuk running. Kalau ke HP iPhone apakah bisa untuk running dan bagaimana caranya? Kalau ada referensi tutorialnya boleh juga, Pak. Untuk penggunaan iPhone, untuk running di iPhone, yang pasti kita juga menggunakan device-nya yaitu harus MacBook. Untuk penggunaan iPhone, untuk runningnya ya kita harus menggunakan MacBook juga. Namun saya biasa menggunakan di sini itu emulator di iPhone-nya karena untuk sekarang saya belum mencoba juga di bagian iPhone-nya itu running langsung di iPhone, tapi saya menggunakan di emulator iPhone-nya dengan catatan kita harus menggunakan OS yang sama, yaitu menggunakan dari Apple tersebut. Oke. Mau nanya, saat jalankan CMD Flutter Doctor muncul problem unable to find git in your path. Mungkin itu di sistem path environment variabelnya bisa dicek terlebih dahulu di mana kita buka di lib-nya dan di bin-nya. Setelah itu dimasukkan path dari bin SDK tersebut. Ingin bertanya di sini, baik jika install plugin Flutter dan Dart di Android Studio ketika ngetes kita install Flutter dan Dart belum terinstall, itu gimana, Mas? Itu untuk di Dart Android Studio-nya bisa di restart terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu sudah install Flutter di contoh saya demokan ya. Nah, contoh di sini kita sudah install namanya dari plugin project-nya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu langsung saja di sini bisa di restart. Biasanya di file invalid cache restart. Setelah itu dia akan restart sendiri, dan jika sudah terinstall di plugin Flutter-nya itu bisa juga langsung coba di terminal, atau bisa juga jika menggunakan Android Studio atau Visual Studio di terminal langsungnya kita cek Flutter Doctor. Jadi stepnya itu setelah melakukan instalasi dari plugin IDEA-nya, entah itu Android Studio atau Visual Studio Code, Bapak Ibu itu restart terlebih dahulu Android Studio-nya. Setelah itu lanjut lagi menggunakan Flutter Doctor. Namun jika misalkan ada yang error, nah contoh seperti ini, Flutter plugin not installed, this add Flutter specific functional. Nah, biasanya ini tuh sudah terinstall, namun dia ada updatean lagi. Tapi jika Bapak Ibu coba klik file, jika misalkan contohnya seperti ini terus, tidak terinstall. Nah, Bapak Ibu bisa klik saja di sini file, new Flutter project. Berarti Flutter-nya itu sudah terinstall. Seperti itu. Dan bisa digunakan. Jadi ini tidak terlalu beresiko untuk penggunaan di build iOS tersebut. Jika errornya hanya seperti ini. Tidak terinstall pluginnya atau not install. Tapi jika kita lihat sebenarnya dia sudah terbuat gitu. Ini tidak terlalu beresiko. Baik, oke, selanjutnya.
jika sudah install Visual Studio Code tidak usah install Android Studio juga nggak apa-apa. Ya, kita bisa memilih salah satu saja IDE yang akan digunakan, entah itu menggunakan AS atau Visual Studio Code. PowerShell dan Git untuk apa Pak? Perlukah diinstal di Windows 10? Untuk Git itu lebih spesifiknya ya untuk menggunakan nanti di Flutter juga kita akan menggunakan yang namanya di sini nanti akan ada pubspec.yaml di mana dia akan mengambilnya. Ini adalah library yang ada di Flutter tersebut, di mana kita juga mengambilnya di GitHub biasanya. Otomatis untuk menggunakannya kita juga menggunakan dari Git tersebut. Seperti itu. Baik, oke di sini saya coba Flutter Doctor tapi unable to find in your path. Kenapa ya? Padahal saya tambahkan di path sesuai. Nah, coba command prompt-nya setelah tambahkan itu di close terlebih dahulu, lalu dibuka lagi. Nanti dia akan istilahnya restart command prompt-nya lagi. Nah, itu biasanya nanti bisa digunakan dengan catatan untuk mengambil sistem environment variable-nya itu foldernya yaitu yang bin. Di dalam folder SDK di Flutter itu ada folder bin. Nah, pilih yang folder bin itu. Di sini saya sudah install plugin Flutter. Terus ketika dites di konsol Flutter dan Dart belum terinstall, itu gimana Mas? Nah, di sini kepada Maulia Rahman, jika install plugin Flutter dan Dart di Android Studio itu sudah diinstal pluginnya dan ketika dites konsol Flutter dan Dart-nya belum terinstall, mungkin sama seperti yang ini, di mana sebenarnya sudah terinstall dengan cara Bapak Ibu bisa cek saja di filenya, lalu diklik new dan di sini ada new Flutter project. Seperti itu. Nah, ini ada yang cukup menarik pertanyaannya dari Bapak Haris. Pak, apakah performance Flutter itu sudah baik sama kayak aplikasi natif? Karena saya dengar kalau aplikasi hybrid seperti React Native itu kurang dari performance-nya dibandingkan aplikasi natif Android. Nah, ini cukup menarik pertanyaannya. Ya, jadi kebanyakan aplikasi hybrid itu memang berat, sisi beratnya. Karena dia harus rendering, tidak terkecuali yang natif biasanya lebih ringan. Nah, namun untuk di Flutter tersebut, menurut saya di Flutter ini juga dia tidak terlalu berat jika kita bisa mengolah atau membuat struktur dari widget-widget dan struktur datanya itu pas seperti itu. Nah, di sini kita juga untuk di Flutter tersebut mungkin performance-nya ya saya rasakan juga daripada natif dengan Flutter untuk segi performance dari penggunaannya itu ya lebih besar dari natif tersebut memang. Namun dari segi dibandingkan dengan React Native, Flutter itu menurut saya lebih unggul karena dari segi performance dan widget-widget yang digunakannya juga lebih baik seperti itu. Banana Villa ini ketemu lagi.
Iya Pak Siswanto, kita bertemu lagi. Nah, di sini juga ada yang bertanya, sudah ada run Flutter Doctor tapi keterangannya X Flutter plugin not install. Nah, ini sama seperti yang tadi saya katakan juga kepada untuk SMK pariwisata Medland School. Nah, mungkin coba Bapak Ibunya ini coba dibuka di filenya. Apakah file new project apakah bisa? Aduh, ini yang coret. Baik, Mas Alvin, Mas ya, mau tanya, baik. ini kan mungkin kayak yang apa pas saya sama sih tadi yang barusan kalimat terakhirnya Mas Alvin ya, yang Iya. menyampaikan harus dimatikan dulu, kemudian dinyalakan, masih tetap nggak bisa. Nah, apakah mungkin nih, saya curiga, saya juga ngalami hal yang sama. Apakah setting environment variabelnya itu karena kan di kemarin malam saya ngikuti sampai jam 3 pagi ya, settingnya itu Iya. kendalanya itu patch-nya itu. Jadi tampilan yang ada di YouTube itu dengan yang saya punya berbeda, Pak. Mungkin Mas Alvin bisa itu Oke. jelaskan untuk setting environment-nya itu loh. Karena Oke, saya baik. dead end-nya di situ. Kok beda tampilan window-nya? Makanya apa OS-nya beda atau bagaimana? Mohon informasinya, Mas Alvin. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya Bapak menggunakan Windows apa terlebih dulu? Windows 7, 10, atau 8? Mungkin saya bisa contohkan. Oke, baik. Mungkin saya contohkannya Saya di pakai Windows 8. Windows 8. Windows 8 ya. Oke. Untuk Windows 8 berarti sudah disupport juga, banyak disupportnya gitu. Baik, kita coba saja. Untuk berarti saya coba di Faiza ya. Oke, baik. Ya, mungkin ada Windows khusus yang support semua program ini. Jadi saya bisa ngikutin gitu. Kalau misalkan Nah, yang saya punya mungkin nggak sesuai. Gitu. oke, di sini untuk file dari itunya di mana? Flutter. Jadi, nah, eh, ini. Nah, di sini kan ketika Bapak Ibu melakukan download dari Nah, untuk yang Windows kan di sini juga Bapak Ibu juga di Getting Started ini bisa dicoba juga dokumentasinya. Nah, mungkin saya coba ulang dari step Flutter tersebut ya. Nah, yang pertama itu yaitu Flutter Windows SDK-nya dulu terlebih dahulu di-download. Nah, setelah berhasil di-download dengan bentuk zip, lalu kita ekstrak. Nah, setelah diekstrak, nanti dia akan dapat folder seperti ini, Flutter. Nah, di sistem environment variable-nya, mungkin pertama kita cek terlebih dahulu. Jika kita menggunakan Flutter, apakah bisa kan? Nah, oke, ini berarti sudah. Kita delete terlebih dahulu coba.
Di mana naruhnya? Di user. Oh, di sistem. Oke. Nah, ini kita remove terlebih dahulu. Oke. Yang pertama bisa kan? Ini Baik. yang pertama. Nah, kita close. Jika kita buka, nah maka dia tidak akan ada di enable di dalam Flutter-nya tersebut, tidak terbaca. Nah, bagaimana penggunaannya? Maka selanjutnya step yang pertama yaitu Bapak Ibu buka di Flutter yang sudah di-download ini. Maka di sini ada akan namanya itu folder bin. Nah, folder bin inilah yang nanti akan kita masukkan di sistem environment variable-nya tersebut. Dengan cara kita buka lagi sistem environment variable, bisa di searching saja. Di sini environment variable, lalu pilih. Nah, setelah itu kita di sini environment variable. Nah, di sini bisa ditambahkan di sistem variable ataupun di usernya. Kita tambahkan di sistem variable. Selanjutnya kita buat new, lalu kita browse datanya, yaitu tadi di sini ya. Di D, data master, folder bin. Nah, di folder bin ini selanjutnya kita klik OK. Oke. Jangan lupa buka command prompt yang baru. Coba kita coba Flutter. Nah, dia bisa digunakan. Seperti itu untuk penggunaan dari command prompt-nya. Jadi step yang pertama itu saya ulangi lagi. Bapak Ibu bisa menggunakan download terlebih dahulu Flutter-nya. Setelah download Flutter itu SDK-nya sudah di-download lalu diekstrak. Selanjutnya masuk ke sistem environment variable, di mana sistem environment variable kita masukkan di path dari sistem variables-nya. Jika di user variable tidak bisa, masukkan di path sistem variables-nya. Setelah itu kita buka path-nya, yaitu kita tambahkan baru dengan klik new dan masukkan filenya itu flutter/bin. Setelah itu bisa dicoba. Oke, selanjutnya di sini apakah Flutter bisa dipakai untuk pengembangan aplikasi-aplikasi besar? Flutter ini juga bisa dikembangkan di aplikasi-aplikasi besar. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang sudah digunakan dan dipublish oleh Flutter. Contohnya juga di sini kita bisa membuat aplikasi-aplikasi seperti yang sudah digunakan di PPTK ini, yaitu penggunaan dari aplikasi absensi selfie. Absensi selfie untuk realnya itu absensi selfie sudah kita gunakan, dan untuk aplikasi-aplikasi besar juga sama seperti React Native bisa digunakan. Ya, Bang Alvin.
Ada apa? Info. Jadi info. Mas Alvin, tanya lagi Mas Ya, Alvin. ya, Berarti untuk environment variable itu yang diakses itu adalah bin-nya ya? iya binnya Oh gitu. untuk Soalnya ditaruh di gini, sistem variable. oh, Ya, tampilan di Windows saya berbeda dengan yang apa yang ada di apa di layarnya Mas Alvin ini. Jadi yang di tampilan saya itu nggak berupa apa tersusun ke bawah new segala macam itu. Kemudian di browsing ya, tetapi saya harus ngisikan sendiri mm-mm. sepertinya itu. Oh jadi diisi sendiri DP-nya tersebut. Iya. Jadi berarti saya masuk itu kan pet ya, pet kemudian C.2 slash kemudian apa di situ kan saya letakkan Flutter-nya. Flutter slash Ya, lagi baru bin seperti itu. iya, ya seperti itu Mas. Iya ya berarti Oke. tapi tetap ya Flutter folder Flutter yang sudah diekstrak diletakkan di C ya, di C. Iya, jika disimpan di C, ya berarti kita aksesnya berarti yang di C, ya seperti itu, Mas. Iya ya. Nah, ya coba saya sambil coba juga. Terima Oh kasih Mas iya, Pak. Alvin. Oke, baik. Masalah. Oke, di sini juga dari Mas Didin Haris sudah sharing juga ya. Mohon izin sharing untuk kasus plugin yang not installed bisa di Flutter upgrade. Ya, terima kasih kepada Pak Didin Haris sudah memberikan sharingnya juga. Nah mungkin Bapak Ibu bisa coba dari Pak Didin ini untuk menggunakan Flutter upgrade seperti itu. Baik, oke selanjutnya bisa dicoba untuk Bapak Ibu instalasi Flutter hingga buat project Flutter-nya. Jika masih ada masalah bisa sharing di sini. Mungkin sebelum jam 11:30 ya. Nah, nanti jika udah jam 11:30 kita lanjutkan di forum untuk penggunaan Flutter, diskusi dari forum Flutter itu. Nanti akan kita jawab di forum. Mas Alvin, mau nanya lagi Mas. Ya. Ya, Iya. kita kan ini pelatihan, mungkin pertanyaan semua teman-teman ya. Ini kan kita pelatihan Flutter. Apakah Flutter itu cukup hari ini saja? Apakah ada hari berikutnya atau sambung dengan materi tingkatan berikutnya? Mohon informasi, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Ini menarik pertanyaannya. Iya, untuk materi Flutter ini tidak hari ini saja karena nanti kita akan membuat sudah ada silabusnya juga di mana nanti untuk workshop sekarang itu kita usahakan bagaimana Flutter terintegrasi dengan API. Itu hasil akhirnya untuk sekarang. Untuk workshop ini. Jadi hari besok juga ada untuk workshop dari Flutter tersebut. Seperti itu, Mas. Dan untuk kelanjutannya juga untuk tingkatan-tingkatan akan ada lagi tingkatan yang contohnya jika kita menggunakan desain pattern yang dari Flutter tersebut ataupun bagaimana cara integrasi Flutter tersebut dengan IoT-nya, itu ada tingkatannya lagi. Seperti itu, Mas. Iya, iya. Soalnya kan saya ngikutin dari kemarin ada RabbitMQ itu ya. Nah, itu selesai. Ya. Nah, kayaknya ini ada korelasi juga nih dengan yang sekarang ini ya kan. Nah, ini Ya. saya ikutin semalam itu sampai jam 2 malam, saya jam 2:30 itu baru selesai. Karena begitu diinstal ternyata untuk Android Studio sendiri kan ada beberapa yang ya diambil sampel untuk kita install. Dia makan ini juga memori di dalam hard disk juga ya gitu.
Iya, untuk instalasinya tersebut, untuk menyimpan library-nya itu tuh. Seperti itu. Ya, Iya. untuk korelasi dari benar kepada Pak Robian ya, Pak Robian. Robi. Ketika yang kita melihat ya Pak Robi dari RMQ itu ada korelasi terhadap Flutter ini, di mana korelasinya itu ya itu untuk representasi dari RMQ tersebut, tampilan dari RMQ tersebut ditampilkan atau disetting di Flutter itu. Jadi kita bisa mengetahui informasi-informasi yang dikirim dari RMQ tersebut. Yang lebih biasa kita gunakan itu IoT-nya itu di situ. Seperti itu, Mas. Oh iya, dan ini kalau biasa ya maaf, saya tidak bisa membukakan kamera karena kamera saya sedang error. Jadi mungkin nanti besok saya coba lagi. Seperti itu. Ya. Baik, bagaimana Mas Robi? Oke. Di sini dari Bu Teti Novianti, Mas Alvin nanti demokan yang di Mac dong. Oke, baik. Saya akan coba juga nanti demokan yang di Mac. Dan saya coba juga untuk membuat videonya. Atau jika misalkan Ibu Teti Novianti ini ingin mencoba, bisa contohnya di sini. Di getting start dari Flutter tersebut, penggunaan dari Flutter macOS jika ingin mencoba langsung gitu. Karena saya harus bisa dibilang ya sistem environment variable yang ada di Mac ini gitu kita lepas terlebih dahulu seperti itu. Dan jika ingin bisa mencobanya langsung bisa di sini. Seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bagaimana penginstalan Flutter-nya? Di sini yang saya lihat SMK Pariwisata sudah bisa buat Flutter project. Oh ya, ada catatan juga. Ketika kita buat new Flutter project, ada hal yang harus kita perhatikan. Saya share screen dulu. Nah, jika kita buat new Flutter project, ada yang harus diperhatikan. Yang pertama kita buat new Flutter project tersebut kan. Setelah itu kita klik. Nah, di sini mungkin ada namanya dan project location dan description ini bebas. Namun yang diperhatikan itu adalah Flutter SDK Path-nya. Di sini biasanya untuk pertama kali itu Flutter SDK Path-nya 0 atau kosong, sehingga nanti akan muncul error di bagian sini, di bagian sini errornya nih. Nah, di bagian bawah. Situ. Iya. Ya, nah maka dari itu untuk Flutter SDK-nya dimasukkan dengan catatan kita di sini yaitu memasukkannya tidak dengan bin-nya, tapi dengan Flutter-nya saja. Jadi ketika kita download Flutter, setelah itu kita ekstrak, maka folder itunya yang nanti kita pakai. Karena kalau misalkan untuk sistem environment variable itu biasanya pathnya di bin-nya itu. Nah, kalau untuk di SDK path-nya itu cukup Flutter-nya saja. Seperti itu. Ini mungkin cukup diperhatikan juga untuk nanti Bapak Ibu untuk mencobanya. Seperti itu. Baik, di sini ada yang bertanya juga untuk demo setting dari variabel di Windows 7. Mungkin nanti saya akan coba terlebih dahulu karena kita harus coba juga di sistem Windows 7 karena saya juga belum pernah coba nih untuk di Windows 7. Mungkin jika ada yang sudah berhasil bisa di sharing juga di sini untuk instalasi di Windows 7. Namun mungkin biasanya jika environment variabelnya itu sama saja
Cuman mungkin ada yang berbeda mungkin di Windows 7 ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak boleh bertanya, Mas? Boleh. Gini ya, kalau saya tuh install Flutter, tapi Git-nya tadi udah saya install juga. Tapi masih muncul kayak gini nih, Mas. Nah, masih muncul kayak gini. Jadi masih enable to pin Git in your files-nya gitu. Nah itu gimana ya, Mas? Kayak cara perbaikinya. Terima kasih, Mas. Halo? Oh iya, halo. Oh, ya, Ya, baik, yang enable itu ya. Ya, jelas. Nah, sebelumnya udah install Git terlebih dahulu. Halo? Sudah install Git-nya dulu? Udah, Mas. Oke. Udah. Ya. Nah, coba di command prompt-nya, di Git-nya itu buat Git-nya. Tambahin Git di, apakah muncul di command prompt-nya Git. Git. Klik saja Git. Git min version atau min v. Kayak gini, Mas? Atau gimana sih? Bentar. Nah, Git-nya belum terrecognize di batch-nya juga. Jadi kita tambahkan di sistem environment variable-nya itu. Caranya gimana, Pak? Seperti tadi ke sistem environment variable. Ke sistem environment variable. Ya. Di sistem variable. Di path. Di sistemnya. Ya ini ya. Di path, ya di path. Klik 2 kali. Iya, di sistem variables. Nah, program Git-nya sudah ada. Coba diulangi. Berarti di users-nya coba. User di sininya. Ya. Buka. Oke, coba klik new. Di press. Browse. Baik, selanjutnya cari di program files. Program files. Cari Git, nah folder Git, klik folder Git-nya. Klik yang CMD. Ya. Klik yang CMD, lalu klik OK. Dia oke, Mas. Nah, oke lagi. Ya, apply aja. Agree. Semuanya juga. Oke, itu juga di oke. Nah, baik. Coba buka command prompt lagi. Ini dengan dulu. command prompt yang baru. Close dulu. Command prompt yang baru. Terus Git. Git coba. Git spasi min v. Strip maksudnya. Strip v. Oh ya. Sorry. Nah. Gitu ya. Nah, coba. Ya, enter.
Oh, coba itu tuh strip version. Get strip version. Version. Seharusnya Gini, sudah Pak. ini sudah ya berarti. Oke, sudah terrecognize. Coba tadi Flutter Doctor ya. Coba buat lagi Flutter Doctornya. Di sini. PowerShell error. PowerShell executable not found. Sekarang PowerShell-nya, Pak. What? Oke, sebentar. Oke, selanjutnya coba di dia tidak terbaca ya? Iya, kayak nggak tahu. Flutter PowerShell. Oh, user variables. Oke. Oh, oke. Coba tadi lagi ke environment variable lagi. Masuk. Di yang sistem variables. Di path. Di sini, Pak. Oh, coba di sistem variablesnya dulu. Yang di bawah. Oh, bukan yang user, yang di bawah. Nah, di sini. Yang ini coba buka. Ya. Oke, sistem 32. Oke. Nah, untuk selanjutnya coba tambahin lagi new. Tambahin lagi new. Udah. Browse. Ya. Cari di C. Ke bawah Windows. Ke Windows. Ke bawah. Cari di situ sistem 32. Nah, di atas sistem 32. Ini ya. Ya, selanjutnya Windows PowerShell. Ya, cari Windows PowerShell. Nggak ada. PowerShell. Nah, itu klik. Nah, klik. Selanjutnya lihat versinya. Ada versi apa aja. Nah, V1. V1.0 itu klik. Ini. Ya, klik OK. Ya. Di OK lagi, Pak. Mas. Ya, oke. Ya. Oke. Agree. Oke lagi di situnya. Buka comment prompt baru. Sekarang perintahnya apa, Pak? Flutter Doctor aja. Oh, bisa. Ya. Bisa kayaknya ya, Pak? Iya. Dia lagi ngecek .sdk versionnya terlebih dahulu. Nah, sudah lagi downloading .sdk engine-nya itu. Tinggal ditunggu. Nah, seperti itu. Oke, makasih ya, Pak. Sudah. Ya. Mohon maaf. Banyak nanya. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita sambil praktek juga.
Nah, ini Terima untuk kasih ya yang Pak. Terima kasih. ya, Gimana? enggak, ya sudah itu bisa. Nah, ini untuk yang Windows 7, terima kasih kepada Pak Siswanto. Pak Siswanto sudah membuat contohnya. Mungkin untuk yang menggunakan Windows 7 bisa digunakan ini sampel dari VS Code tutorial untuk Windows 7. Terima kasih kepada Pak Siswanto. Sama. Ya, oke. Untuk Pak Siswanto sendiri sudah bisa ada Flutter project-nya sudah buat, Pak? Sudah bisa ya? Ya, tidak. Ya. Nah, Pak Siswanto berarti Pak Siswanto menggunakan Visual Code dan sudah berhasil juga. Jadi, oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk jika ada studi kasus yang sama dengan Pak Siswanto, bisa menggunakan Visual Code juga gitu untuk penggunaan dari Flutter project-nya ini. Nah, ini ada yang nanya, Maulia Rahman. Ketika sudah di running, ada error ADB excited with exit code 1 performing stream install. Oke. Install file user restrict. Ini mah kepada Ibu Maulia, apakah runningnya di handphone langsung? Nah, jika di handphone langsung, allow untuk dari use third party atau yang di instalannya itu. Third party-nya atau kalau nggak salah stranger apps-nya itu. Nah, itu dicentang untuk instalan tidak lewat Play Store saja. Atau ketika pas saat instalasi nanti akan ada tulisan allow atau cancel. Nah, klik allow itu. Karena untuk install file user ini dia tidak terinstall karena handphonenya yang menolak untuk diinstal aplikasi tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin sudah jam 11.30. Kita lanjutkan lagi di forum untuk sekarang. Bagaimana permasalahan-permasalahan untuk penggunaan Flutter-nya ini. Bapak Ibu bisa lanjutkan di forum. Dan sudah diberikan juga itu forumnya bisa kita gunakan untuk posting terkait errornya atau masalahnya. Dan di situ juga jika ada error yang sama namun Bapak Ibu sudah solve-nya bisa di-sharing juga di situ. Seperti itu. Bisa saling sharing juga untuk di forum itu. Mungkin dicukupkan sekian untuk materi dari penggunaan introduction Flutter ini. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Kita lanjutkan di forum saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.